Berapa banyak keluh kesah tentang kredit pintar. Ada pundi, seperti apa iklannya? Penuh dengan tipu daya dan segala macam. Apalagi Credit One, Easy Cash. Yang galbay juga harus berhenti. Yang jatuh tempo juga harus berhenti. Berhenti apa? Berhenti membayar pinjol. Tekanan-tekanan yang ada gitu loh. Pinjol ini harus dihapus sesuai dengan kata Bapak Menteri kemarin itu. Kalau menurut dia pribadi, pinjol itu memang tidak layak gitu loh. Tapi hampir semua masyarakat Indonesia juga menyampaikan dengan hal yang sama. Pinjol ini tidak pantas. Dari dulu mereka sudah menyuarakan. Malah yang dikerjakan oleh OJK adalah bukan menghapus pinjol, tapi mengganti nama pinjol jadi Pindar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-temanku kabarnya? Sore hari ini tetap ya berpikiran positif, karena berpikiran positif itu membangun mental yang kuat, sehingga kedepannya pun kita mampu untuk mengatasi ini semuanya. Pinjol harus dihapus dan dihentikan. Yang galbay pun harus berhenti untuk gali lubang tutup lubang. Ini yang paling tepat teman-teman semuanya. Kenapa? Pasti pertanyaan teman-teman, kenapa bang? Ada apa sebenarnya? Ini yang mau saya kupas buat teman-teman semuanya, terutama yang masih mengalami baru telat bayar, baru jatuh tempo di pindar-pindar resmi yang terdaftar terverifikasi di OJK. Karena sisi jeleknya itu sudah sangat banyak, dan sisi manfaatnya itu nyaris dikatakan tidak ada sama sekali. Makanya dari teman-teman situ, dengarin video ini sampai habis. Bagi Anda yang baru telat bayar, baru jatuh tempo, atau mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan membayar di pinjol legal, pinjol resmi, terdaftar, terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-temanku yang belum support channel ini, boleh disupport. Pinjol harus dihentikan. Yang galbay harus berhenti dulu sejenak. Kenapa teman-teman semuanya? Karena kita sama tahu, kita sama paham semuanya gitu loh, bahwasannya sampai detik ini pinjol masih menyerang dengan tekanan-tekanan yang ada gitu loh. Pinjol ini harus dihapus sesuai dengan kata Bapak Menteri kemarin itu. Kalau menurut dia pribadi, pinjol itu memang tidak layak gitu loh. Tapi hampir semua masyarakat Indonesia juga menyampaikan dengan hal yang sama. Pinjol ini tidak pantas. Dari dulu mereka sudah menyuarakan. Malah yang dikerjakan oleh OJK adalah bukan menghapus pinjol, tapi mengganti nama pinjol jadi Pindar. Kredit pintar. Berapa banyak iklannya setiap hari? Berapa banyak korban yang mereka makan? Berapa banyak keluh kesah tentang kredit pintar? Ada pundi, seperti apa iklannya? Penuh dengan tipu daya dan segala macam. Apalagi Credit One, Easy Cash. Itu pinjol-pinjol yang sangat familiar, tapi selalu dibenturkan dengan masalah yang ada ketika orang sudah meminjam di sana gitu loh. Jadi mau tidak mau hari ini adalah pinjol ini harus dihapus. Yang galbay juga harus berhenti. Yang jatuh tempo juga harus berhenti. Berhenti apa? Berhenti membayar pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang. Karena yang saya perhatikan, semakin luas, yang ada semakin luas teman-teman semuanya gitu loh. Hari ini Anda tidak siap, oke, saya tidak terima bang ditelepon, oke, saya tidak terima bang kalau kondar saya dihubungi, oke. Terus kalau Anda tidak terima, Anda mau ngapain? Mau bayar, duit Anda nggak ada. Gali lubang tutup lubang, kita tahu ini akan menimbulkan masalah yang besar. Mau tidak mau adalah Anda berhenti, terima kenyataan yang ada, putus semua komunikasi yang terhubung. Ini jalan satu-satunya. Anda mengandalkan OJK, nggak akan ada. Ya, selain diri Anda, tidak ada yang bisa membantu Anda di tengah kesulitan seperti ini. Bayangin sama teman-teman semuanya, sebanyak 96 pindar resmi yang ada di OJK, atau pinjol yang legal ada di OJK, mampu mengalahkan 80.000 koperasi merah putih. Gila apa tidak gitu loh. Sudah ada menteri koperasinya. Program langsung dari Bapak Presiden. Bersaing dengan 96 pinjol, kalah. Kita nggak nampak koperasi merah putih sampai detik ini. Yang kita tampak adalah iklan pinjol yang berkeliaran di media sosial, termasuk ketika Anda menonton saya. Kita mau mengadu ke siapa? Mau mengadu
Selain kepada diri Anda dan Tuhan, kepada siapa lagi? Makanya saya bilangin teman-teman semuanya, kita suarakan hapus pinjol, hapus pindar. Anda harus berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Ini nggak bisa dibiarkan lagi. Jangan Anda terdorong hanya karena, wah saya mau diproses ke jalur hukum nih, saya mau didatangin ini, data saya mau disebar nih, kontak saya mau dihubungi. Jangan hanya terfokus pada satu masalah yang seperti ini. Harusnya teman-teman lebih luas lagi, oke? Kalau memang ini permasalahan yang harus saya hadapi, ya kenapa tidak? Ya, kita gentleman juga dong. Kalau memang kita yang berbuat, kita tanggung jawab. Ya kenapa tidak? Oh, kita dibenturkan. Mereka menghubungi kontak darurat. Silahkan, kan nggak mati juga Anda mereka menghubungi kontak darurat. Oh, mereka mau menyebarkan data, nggak mati juga Anda kan? Pada dasarnya mau Anda paksain pun tetap duit nggak ada. Kecuali Anda paksakan untuk gali lubang, tutup lubang. Ini baru kacau. Ya, itu yang saya sampaikan buat teman-teman selalu. Jadi kita pengen juga yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin, bahwasanya pinjol ini menurut dia pribadi lebih banyak jeleknya gitu loh daripada bagusnya. Saya pun juga mendukung hal itu. Memang selama ini pinjol ini lebih banyak jeleknya, tapi jangan salah. Yang harus kita fokuskan teman-teman, Bapak Menteri selalu ngomongin soal pinjol. Kasus yang terbaru yang memakan korban lagi ada sebanyak 25 pinjol dari bos dealer motor itu, yang mana dia menggelapkan uang sebesar 500 juta sekian. Itu juga yang dibahas soal pinjol. Ya, berarti target OJK berhasil. Kalau ada nanti masalah-masalah dari pinjol legal, pasti akan dibahas soal pinjol. Sementara pinjol legal sudah kita selamatkan menjadi namanya pindar. Ya, jadi daripada OJK bersandiwara setiap hari teman-teman semuanya, dan kita juga pengen OJK ini terus terang, benar-benar jelas gitu loh. Mereka kalau mau blokir-blokir, mau hapus-hapus. Kalau tidak, kita yang menghentikan pembayaran. Tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang. Tidak ada resiko yang fatal kecuali diri Anda yang membentuk. Tidak ada risiko yang fatal teman-teman, kecuali diri Anda yang membuat risiko itu menjadi fatal. Di luar dari itu nggak ada. Bayangin sama teman-teman semuanya. Teman-teman memikirkan, kita akan diproses ke jalur hukum bang. Siapa yang diproses ke jalur hukum gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Kebab Baba Raffi yang ada karena hutang dia mencapai 2M. Ya, itu baru ada gitu. Tapi kalau hutang Anda 10 juta, mereka berpikir 2 kali memproses Anda ke jalur perdata. Habis itu jalur pidana. Pidana apalagi, karena ranah hutang piutang ini tidak ada hubungannya dengan pidana. Lain hal kalau Anda memalsukan dokumen yang ada, seperti memalsukan KTP, identitas, dan lain sebagainya sih oke-oke aja gitu loh. Tapi sejauh hal itu tidak Anda lakukan, ya aman-aman aja teman-temanku. Apalagi dia akan melakukan penarikan aset yang ada di rumah. Nggak ada, omong kosong gitu loh. Mulut sampah yang mau Anda dengarin, kata debt collector mau Anda dengarin, nggak ada. Apalagi dia mau cegat Anda di jalan, mana mungkin. Ini bukan hukum rimba loh, bukan zaman penjajahan. Ya, yang kuat lebih berkuasa, nggak ada. Ini negara hukum. Ya kan, Republik Indonesia merdekanya aja sudah sekian tahun yang lalu. Ya nggak sih? Sudah sekian puluh tahun yang lalu Indonesia ini merdeka. Masa Anda mau dirampas dengan hal-hal yang seperti ini? Jadi rasa saya teman-teman semuanya, stop memikirkan resiko-resiko yang mana hal ini akan mengganggu atau berdampak serius pada diri Anda. Jadi sudahi dan akhiri. Anda jangan memikirkan risiko apapun lagi. Ya, sudahi teman-teman semuanya. Jangan memikirkan hal yang seperti ini. Hal seperti ini akan terjadi. Hal yang seperti ini akan terjadi. Sudah. Jangan Anda memikirkan risiko itu lagi. Ya, semua risiko yang Anda sampaikan itu tidak ada yang benar. Yang benar adalah Anda akan diteror, Anda akan dibikin tidak nyaman. Itu baru benar. Habis itu risiko yang akan Anda dapatkan BI checking atau slip. Kemarin sudah dibahas oleh Menteri PKP. Katanya untuk program rumah MBR itu kita kesulitan karena banyaknya nama nasabah yang masuk ke ranah pinjol, yang tersandra di pinjol. Itulah dia bertemu dengan Menteri Keuangan. Dia meminta pada Menteri Keuangan, bantu saya. Ini permintaan saya, slik kalau bisa diputihkan. Hutang-hutang di bawah 1 juta, di bawah 2 juta, di bawah 5 juta, ini kalau bisa sliknya dihapuskan. Karena kita kesulitan loh memberikan rumah kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Berarti kan sudah berdampak sangat signifikan. Perjalanan semuanya, proses-proses program yang diciptakan pemerintah terhambat gara-gara tersandra di slik OJK. Berarti kan tepat yang saya bilangin. POJK nomor 11 tahun 2024 ini akan berdampak serius kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus. Ini akan menjadi bumerang, ini akan menjadi petaka besar gitu loh. Kalau hal seperti ini dibiarkan.
Ya kan, kalau memang ini direalisasikan juga nantinya, OJK memaksakan diri pinjol harus masuk SLIK, pinjol harus masuk BI checking, dampak seriusnya adalah bank akan kesulitan menjalani usaha, leasing akan kesulitan menjalani usaha, program-program rumah subsidi KPR dan segala macam akan terhenti, akan terhambat. Karena apa? Karena ya seperti tadi teman-teman semuanya, karena jebakan BI checking ini sangat luar biasa gitu loh. Ini yang akan berdampak serius nantinya. Gimana menurut teman-teman semuanya? Saya pengen hari ini Anda memviralkan hal ini, Anda meng-share video ini kemana-mana, terserah Anda sebarkan. Jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang, jangan ada yang membayar pinjol dengan berhutang kembali. Saya berharapnya seperti itu teman-teman semuanya. Jangan ada gitu loh. Ya, kalau ini masih Anda lakukan, pinjol tetap subur, pinjol tetap merdeka ada di Indonesia. Percuma statement itu ada, percuma hal-hal yang disampaikan menteri dan segala macam itu ada, kalau pada akhirnya sifat dan watak kita selalu mengikuti apa yang ada dalam pemikiran kita. Ini akan hancur. Ya, gali lubang tutup lubang itu bukan solusi. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun pinjolnya, mulai dari sekarang kita usahakan hapus pinjol dan Anda berhenti bayar pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang. Apapun pinjolnya nanti, mau Anda sebutkan, wah ini pinjol A, pinjol B, C, sampai Z-nya semuanya pinjolnya terserah. Yang penting jangan pernah membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Paham? Yang paham, ketik paham dan setuju. Kedepannya saya tidak akan gali lubang tutup lubang lagi. Coba Anda ketik semuanya, kami tidak mau gali lubang tutup lubang lagi. Oke? Ya, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada Anda melakukan hal seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yuk, sebelum kita masuk kepada ranah pembicaraan kita, yang setuju pinjol dihapus sesuai dengan statement Bapak Menteri, ya sesuai dengan statement Bapak Menteri PKP, yang mana dia kesulitan memberikan rumah MBR kepada masyarakat dengan penghasilan rendah, yang menjadi penyebabnya itu adalah pinjol, sehingga dia berkeinginan supaya pinjol ini dilarang di Indonesia dan SLIK-nya dihapuskan. Ketik semuanya setuju di dalam kolom komentar. Yang baru melihat, tolong ketik setuju dan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip juga, dibantu di like dan di share juga teman-teman semuanya. Silahkan. Saya baru kedatangan Menteri Keuangan 2 hari lalu di kantor saya. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, Pak, saya usulkan banyak rakyat kita itu yang kena pinjol. Saya usulkan 2 hal. Nomor 1, kalau boleh dipertimbangkan diputihkan untuk rakyat yang mau membeli rumah MBR. Yang kedua, saya usulkan kalau boleh ya ke depan, menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Kalau Ibu Gubernur setuju, tanda tangan kirim surat ke Presiden supaya pinjol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya teman-teman semuanya. Gini loh, kemarin kita sempat dikagetkan juga ya dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Menteri PKP, yang mana beliau menyampaikan di pidato beliau waktu di daerah Malang ya. Kebanyakan banyak masyarakat dengan penghasilan rendah kesulitan mendapatkan rumah MBR menurut beliau gitu loh. Kesulitan tadi didasari karena banyaknya nama nasabah ini atau banyaknya nama masyarakat ini tersandra di dalam BI checking, terutama di segi pinjol dan segi fintech. Kalau menurut dia pribadi, dia menginginkan pinjol ini kalau bisa dihapus gitu loh. Pinjol ini dihapuskan karena menurut beliau pinjol ini secara pribadi beliau menyampaikan pinjol ini tidak layak, pinjol ini tidak pantas gitu loh ya. Oke, nggak ada masalah gitu loh ya. Saya pribadi pun juga sudah hampir 7 tahun ya. Sesingkat pengalaman yang ada yang saya bagikan sama teman-teman semuanya, memang tidak ada yang saya temukan sisi positif dari pinjaman online. Contoh, kami ucapkan terima kasih kepada pinjaman online, karena pinjaman online usaha saya jadi meningkat. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada pinjaman online. Semua kebutuhan saya tercover dan saya sudah mampu melunasinya. Permasalahan saya selesai, nggak ada. Yang ada, saya bermasalah
Tujuan saya untuk mengatasi masalah dengan pinjaman online yang akhirnya malah nambah masalah. Dulu saya miskin, ya, saya berharap meminjam di pinjaman online itu bisa mensukseskan usaha saya. Sekarang tambah miskin. Itu yang ada gitu. Makanya saya sangat setuju kalau disampaikan oleh Menteri PKP tadi, banyak masyarakat yang penghasilan rendah namanya tersandra di dalam BI checking. Sehingga kita sangat kesulitan untuk menyalurkan perumahan tadi gitu loh. Dan beliau kalau bisa meminta gitu loh ya, meminta seluruh gubernur itu mengirim surat kepada Bapak Presiden, pinjol ini dilarang. Saya sangat suka dan saya mau bahas ini lebih mendalam lagi sama teman-teman semuanya. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mensupport. Pinjol ini memang layak dihapus, dilarang di Indonesia, dan berencana juga kalau bisa semua nama yang masuk di SLIK itu dihapuskan gitu loh ya, supaya masyarakat ini kembali makmur gitu loh. Saya sudah berulang kali menyampaikan, masih di era Bapak Jokowi, waktu itu saya masih ingat sekitaran tahun 2021, Bapak Jokowi pidato menyampaikan, saya dengar banyak masyarakat kecil yang tertekan dengan bunga besar dari pinjol gitu loh ya. Dan habis itu Bapak Presiden menyampaikan pihak Kapolri, OJK dan lain sebagainya tolong ditertibkan ya. Habis itu yang terjadi teman-teman, memang banyak penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh pihak OJK dan lain sebagainya. Banyak instansi berebut dalam hal itu. Tapi yang mereka buru pinjol ilegal. Walaupun di dalam berita di beberapa media online menyampaikan setiap penggerebekan yang terjadi untuk pinjol ilegal ada legal di dalamnya, tapi legalnya tidak diperiksa, ilegalnya diperiksa. Tapi kita nggak tahu kasusnya sampai sekarang seperti apa, kita nggak tahu. Dulu ada namanya SWI, Satgas Waspada Investasi, yang sekarang berganti namanya menjadi Satgas Pasti. Selalu diumumkan oleh OJK mungkin penghasilan atau pencapaian yang luar biasa, karena kita sama-sama tahu ya, karena ini dunia pencitraan gitu loh. Yang disampaikannya ya, Satgas Pasti telah memblokir sekian puluh ribu pinjol ilegal, entitas ilegal, macam-macam lah dalam hal itu. Tapi dampak secara signifikan untuk masyarakat apa? OJK juga tidak menyampaikan secara langsung, oh masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal yang sudah kita blokir, tolong dicatat nama aplikasinya, jangan bayar lagi. OJK tidak mengonfirmasi. Yang mengkonfirmasi di waktu itu adalah Bapak Mahfud MD, waktu itu menjabat sebagai Kemenkumham. Beliaulah yang menyampaikan pinjol ilegal ini tidak sah, secara hukum tidak sah. Jadi kalau ada masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal, jangan pernah bayar atas alasan apapun. Kalau Anda ditekan, Anda ditindas, laporkan ke Satgas Pasti dan laporkan ke pihak kepolisian. Itu statement yang ada. Hari ini muncul lagi statement dari Bapak Menteri PKP ya, yang mana beliau menyampaikan ya sangat sulit kita membagikan atau menjual rumah MBR ini kepada masyarakat dengan penghasilan rendah, karena rata-rata masuk di SLIK. Ya memang masuk di SLIK gitu loh. Karena ini sudah saya sampaikan, ini akan menjadi jebakan. Yang memaksakan diri pinjol ini masuk SLIK siapa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. AFPI yang bersuara selalu, kalau bisa orang yang telat bayar pinjol ini namanya masuk ke BI checking. Kalau dulu masuknya bukan ke BI checking, masuknya kepada Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Sekarang berdampak kan? Bank akan kesulitan menjalankan usaha, leasing akan kesulitan menjalankan usaha, bahkan pemerintah yang mempunyai program sekian juta rumah juga kesulitan dalam menyalurkan hal itu karena patokan kepada sistem layanan informasi keuangan. Cuman yang saya minta kepada Bapak Menteri, terima kasih statement Bapak, pidato Bapak yang menyampaikan secara pribadi, Bapak kalau bisa pinjol ini dilarang. Kami sangat setuju. Saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang akan mendukung Bapak dalam hal ini. Tapi ini jangan hanya semata pidato ketika Bapak disorot oleh media. Di balik layar Bapak diam lagi. Sama ibarat ini kasus pinjol ini bukan kali ini aja dibahas. Di DPR berulang-ulang kali dibahas. Bermacam-macam tentang pinjaman online. Apa yang terjadi? Tidak tersentuh sama sekali. Karena OJK pintar. Oke, kita mau basmi yang mana? Yang pinjol, oke. Pinjol dibasmi. OJK telah menyisihkan antara pinjol dan pindar. Yang legal diselamatkan oleh OJK dibungkus namanya menjadi pinjaman daring. Yang pinjol dibuka oleh OJK dengan dalih ini adalah pinjol ilegal.
Kalau yang Bapak sodorkan hanya sebatas ilegal, ya OJK akan memburu pinjol ilegal. Kan dasarnya pinjol itu ilegal. Coba Bapak singgung, kalau Bapak memang bilangin, ini banyak ini masyarakat yang masuk namanya ke slick BI checking. Slick BI checking hanya bisa dapat diakses oleh pinjol legal. Pinjol legal itu namanya pindar. Itu yang disampaikan OJK. OJK sengaja memakai istilah ini supaya jangan tersentuh lagi. Supaya jangan disebut-sebut lagi. Nah, inilah PR Bapak. Kalau memang sungguh-sungguh dalam hal ini, saya berharap jangan hanya semata komprehensi fair, disorot kamera, segala macam yang indah-indah dibaca. Di balik layar, semua terjadi omong kosong. Iya nggak? Coba tanyain sama masyarakat. Mereka yang meminjam, seperti yang saya sampaikan, pinjol-pinjol yang selalu viral ya. Kredit Pintar, EasyCash, Ada Pundi, Kredipo, Aku Laku, S-Pinjam, Samir, Krediwan, dan lain sebagainya. Ini adalah pinjol-pinjol besar. Pinjol-pinjol yang sangat familiar, yang paling banyak dipinjam. Dan hampir semua orang yang meminjam mengeluh setelah itu, mengeluh dengan dasar besaran bunga yang diterapkan. Sangat luar biasa bunganya. Bukan main bunganya, telat 1 hari dendanya bukan main. Coba Bapak telusuri. Ya, OJK sudah menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dari pinjol-pinjol legal itu, seperti rupiah cepat yang mengirim tanpa ada orang minjam, Shopee, banyak kasus-kasus dikirim secara tiba-tiba padahal orang ini tidak merasa meminjam. Bisa nggak OJK menertibkan hal itu? Nggak akan pernah mau. Inilah PR dari Menteri. Kalau ini sungguhan, desak dengan yang sebenar-benarnya. Bawa ya ke ruangan diskusi, ambil keputusan yang paling tepat. Karena masyarakat tidak butuh suara, tapi sudah butuh pembuktian. Kita ini sudah capek dengan janji. Kita sudah capek dengan pencitraan, tapi yang kita butuhkan adalah bukti. Mampu atau tidak? Ya, kita nggak berharap juga pinjol ini dihapus, tidak, tapi ditertibkan. Soal slick coba dikaji ulang lagi. Kalau slick ini dibiarkan, sementara kita tahu sepak terjang dari pinjol ini seperti apa, akhirnya setengah dari masyarakat Indonesia namanya akan tersandra di slick. Kalau setengah masyarakat Indonesia namanya tersandra di slick, saya rasa bank, leasing, dan lain sebagainya mendingan tutup aja gitu. Nggak ada gunanya. Apa gunanya patokannya pada slick semua kok? Kayak mana menjual mobil secara kredit, motor secara kredit, bank menyalurkan kur dan segala macam. Sementara patokan dasarnya di sistem layanan informasi keuangan, di slick. Ya, gimana pendapat teman-teman semuanya? Saya berharap pinjol ini dihapus, diblokir, panggil OJK-nya. Kenapa ini nggak bisa ditertibkan? Ada apa sebenarnya? Kenapa begitu banyak nama masyarakat masuk slick? Ada apa? Padahal pinjamannya kecil-kecil. 1 juta, 2 juta, 5 juta paling besar. Kenapa banyak masyarakat tidak mampu? Apa sebenarnya? Tanya sama OJK. Nah, kurang lebih seperti itu buat teman-teman semuanya, dan silahkan isi pendapat Anda semuanya. Mungkin pendapat dari saya kurang lebih seperti itu. Dan saya sangat berharap hal ini direalisasikan di lapangan, dipraktekkan di lapangan, bukan hanya semata diucapkan di depan media, diucapkan karena banyak kamera yang menyorot, diucapkan supaya mencari simpati dari masyarakat, diucapkan untuk pencitraan dan segala macam. Saya pengen hal ini diucapkan untuk ditepati. Setuju teman-teman semuanya? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.